Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Gunawan. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Geopolitik Indonesia, yang mana ini merupakan tugas akhir mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Budi Raharjo, STMM. Jadi langsung kita masuk ke materinya. Pertama, ada agenda bahasan, jadi kita akan membahas 4 poin ya. Pertama, terkait konsep kekuasaan menurut para ahli. Kedua, konsep geopolitik menurut para ahli. Ketiga, yaitu wawasan Nusantara Republik Indonesia. Dan yang keempat, kita akan bahas terkait konsep zona ekonomi eksklusif atau ZII Indonesia. Nah, pertama kita akan masuk ke konsep kekuasaan ya, menurut para ahli. Ya, jadi di sini ada 6 pendapat yang dikemukakan para ahli ya. Kita bahas pertama, pemikiran Napoleon Bonaparte. Napoleon berpendapat bahwa kekuatan politik harus didampingi oleh kekuatan logistik dan ekonomi, serta perlu didukung oleh kondisi sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, demi terbentuknya kekuatan sebuah negara. Nah, selanjutnya ada paham pemikiran Machiavelli. Suatu negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil berikut. Pertama, segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kedua, untuk mempertahankan suatu rezim atau suatu bangsa, politik adu domba merupakan hal yang sah dilakukan. Dan yang ketiga, sama seperti di alam liar, bahwa siapa yang paling kuat, itu mereka yang bertahan gitu, atau menang. Nah, selanjutnya ada pemikiran dari Jenderal Clausewitz. Masih sepemikiran dengan Napoleon Bonaparte, menurut Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya peperangan merupakan hal yang sah-sah saja untuk mencapai suatu tujuan nasional dari suatu bangsa. Nah, selanjutnya ada paham pemikiran Feuerbach dan Hegel. Teori sintesis Hegel menimbulkan dua aliran, yaitu kapitalisme dan komunisme. Pada saat itu, orang berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, jadi berdasarkan ekonomi. Dan selanjutnya ada paham pemikiran dari Lenin. Lenin memodifikasi dan mengembangkan paham Clausewitz yang tadi sudah disampaikan. Menurut Lenin, perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Bagi Leninisme, komunisme, perang merupakan hal yang sah-sah saja dalam rangka mengomuniskan seluruh bangsa di dunia. Nah, dan yang terakhir adalah paham pemikiran Lucian dan Sidney. Mereka berdua mengatakan bahwa ada unsur-unsur subjektif dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik di suatu negara atau suatu bangsa. Dengan begitu, eksistensi kebudayaan politik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi objektif saja, tapi juga subjektif dan psikologis. Nah, selanjutnya setelah kita bahas konsep kekuasaan, kita akan membahas terkait konsep geopolitik menurut para ahli. Nah, di sini ada empat pendapat para ahli terkait konsep geopolitik. Nah, pertama ada pandangan menurut Friedrich Ratzel. Ratzel memiliki pandangan bahwa suatu negara itu mirip seperti organisme atau makhluk hidup. Dia memandang negara dengan konsep ruang, yang mana ditempati oleh kelompok masyarakat politik dan terikat oleh hukum. Dan jika negara ingin eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspansi atau perluasan wilayah. Nah, selanjutnya ada pandangan dari Rudolf Jelen. Rudolf berpendapat bahwa negara adalah organisme, sama seperti Ratzel, yang harus memiliki intelektual. Pandangan Ratzel dan Rudolf hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan negara seperti pertumbuhan organisme dan mengajukan paham ekspansionisme yang melahirkan ajaran Theory of Power. Dan selanjutnya yang ketiga, pandangan menurut Haushofer.
Pemikiran Haushofer berisi paham ekspansionisme, sama seperti dua para ahli sebelumnya, yang mengandung ajaran rasialisme yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras yang paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Ya, dan selanjutnya pandangan dari Sir Walter Raleigh. Ini agak berbeda dari pendapat ahli-ahli sebelumnya. Beliau mempunyai gagasan wawasan bahari, yaitu kekuatan lautan. Ajaran ini mengatakan barang siapa menguasai lautan, maka akan menguasai perdagangan yang ada di wilayah laut. Menguasai perdagangan di wilayah laut berarti menguasai kekayaan dunia. Nah, setelah kita membahas konsep geopolitik yang tadi, kita berpindah ke wawasan Nusantara Republik Indonesia. Nah, jadi wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi suatu bangsa ya, upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa. Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik Indonesia yang menekankan kesatuan dan integritas seluruh wilayah Indonesia, baik di darat maupun di laut. Salah satunya adalah zona ekonomi eksklusif yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep zona eksklusif ekonomi atau ZEE Indonesia. Ya, jadi ZEE atau zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut yang diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau disingkat UNCLOS. Zona ini memanjang sejauh 200 mil laut dari garis dasar pantai di suatu negara. Di dalam ZII, negara tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam seperti ikan atau gas dan minyak bumi. Meskipun negara tersebut memiliki hak khusus di ZII, di zona eksklusifnya, tapi wilayah ini tetap merupakan perairan internasional, sehingga kapal-kapal asing bisa berlayar di sana, asalkan tidak mengganggu hak ekonomi negara yang berwenang. Ya, saya rasa cukup untuk presentasi di kesempatan kali ini. Tadi pertama kita bahas terkait konsep kekuasaan ya. Menurut nama ahli, lalu kita juga bahas terkait konsep geopolitik ya, yang disampaikan atau dikemukakan oleh 4 ahli. Selanjutnya kita bahas terkait wawasan Nusantara. Gitu. Dan yang terakhir tadi kita bahas terkait zona ekonomi eksklusif gitu. Saya rasa cukup. Semoga apa yang disampaikan bisa tersampaikan dengan jelas dan diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.